Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di 7 hari ke depan. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Di 7 hari ke depan, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu di 7 hari ke depan akan mengalami suatu kestabilan dalam hidup kamu ya. Ada keseimbangan yang akan segera hadir ke dalam hidup kamu. Mungkin selama ini keseimbangan dalam masalah percintaan yang biasanya kamu itu ketemu dengan orang-orang yang salah. Terus kamu itu ya mungkin selalu dimanfaatkan atau selalu dikecewakan. Tapi di 7 hari ke depan kamu akan menemukan seseorang yang mungkin bisa membuat hidup kamu stabil, lebih menghargai kamu, lebih sayang sama kamu, lebih tulus sama kamu. Oke? Dan jika ini tentang finansial, di mana keuangan kamu yang tadinya tidak balance gitu ya, terkadang besar pasak daripada tiang gitu istilahnya ya, peribahasanya, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu membuat kamu kayak capek untuk memutar otak. Ini apalagi yang harus aku lakukan ya, untuk bisa menstabilkan keuangan. Sementara kebutuhan makin meningkat ya, harga-harga di pasaran makin naik gitu ya, sehingga membuat kamu mencari suatu cara atau mungkin sebuah ide gitu ya, supaya bisa menghasilkan. Nah, mungkin banyak yang kamu lakukan di sini. Banyak yang kamu lakukan, misalnya kamu, aku ini kan punya modal handphone atau apa. Terus kamu bisa memanfaatkan handphone mungkin dengan jualan online gitu ya, atau mungkin kamu jadi konten kreator di Facebook, di TikTok, di IG, atau di YouTube begitu. Banyak yang bisa kamu lakukan. Ternyata dengan adanya ide itu ya, mulailah adanya suatu usaha yang kamu lakukan, membuat semuanya bisa balance untuk hidup kamu gitu ya. Terus juga di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan ada seorang teman ya, akan ada sebuah hubungan pertemanan yang akan kamu jalin. Nah, ini juga membuat kamu stabil, seimbang dalam hidup kamu. Karena selama ini mungkin aja kamu selalu menemukan teman-teman yang toksik, teman-teman yang manipulatif gitu loh. Nah, itu membuat kamu merasa dipengaruhi oleh energi-energi negatif juga. Ya, terkadang muncullah rasa sakit di tubuh, di pikiran gitu ya, membuat kamu tidak sehat. Jadi akhirnya ya kamu memilih dan memilah lah, mana nih teman yang layak untuk aku pertahankan, mana yang tidak ya. Dan akhirnya kamu mungkin menemukan, aku nggak perlu sih banyak teman, satu aja cukup, tapi ya berkualitas gitu loh. Kualitasnya dalam bentuk apa? Ya saling support, saling memahami, saling mengerti gitu loh ya. Bisa juga itu jadi twin flame. Seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu bisa merubah hidup kamu, itu juga bisa dikatakan twin flame gitu loh. Merasa ada keterikatan, aku pengen deh untuk membahagiakan dia, aku pengen membuat dia itu happy gitu ya. Itu sudah dikatakan bahwasanya wah, ini orang baik banget ya. Nah, jika merasa nyaman, dikata bisa jadi dia adalah twin flame kamu gitu loh. Oke. Ini ada juga with the unexpected ya, ada happy life. Aku melihat ada suatu kebahagiaan. Terus kamu juga akan merasa akan bertemu kepada suatu hal yang benar-benar meyakinkan, kalau kamu itu menemukan sesuatu hal yang baik ini gitu loh. Entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu pekerjaan, ya banyak lagi.
Nah, di deal with the unexpected ini adalah hal-hal yang tidak terduga nantinya akan datang kepada kamu. Ya, ada hal-hal yang tidak terduga. Mungkin aja di saat kamu membutuhkan seorang teman, ya hadirlah teman itu. Di saat kamu membutuhkan satu kebahagiaan, ya hadirlah kebahagiaan itu gitu. Nah, mungkin ini suatu keajaiban ya. Keajaiban yang membuat hidup kamu bisa stabil. Terkadang keajaiban itu tanpa kita melakukan apapun itu datang secara tiba-tiba, kebaikan-kebaikan. Ya. Lain halnya saat kita sudah berjuang, berusaha, ya ada hasil yang kita dapatkan gitu loh. Tapi kalau saat ini ada hal yang tidak terduga seperti keajaiban tiba-tiba datang, membuat hidup kamu stabil, membuat hidup kamu bahagia gitu loh. Ya, kita coba kayak kartu orakel lagi untuk membandingkan ya, perbandingan di sini. Apalagi yang mungkin akan terbaca untuk general kamu di sini tentang 7 hari ke depan. Ini aku juga melihat berapa dari kamu berpikir apa ya, aku itu kayak pengen bahagia banget gitu ya, tapi terkadang kamu merasakan ragu, ada ketidaknyamanan mungkin dalam satu hubungan gitu. Tetapi aku melihat kamu akan mendapatkan jawaban dari semua keraguan kamu ini. Nah, ini juga pernah terlihat ya mungkin di masa-masa lalu, di saat kamu mungkin merasakan, oh aku hebat, aku begini begitu, mungkin ada kesombongan, ada keangkuhan. Namun ya akhirnya kesemuan keangkuhan ini akhirnya punah gitu ya, musnah. Karena apa? Karena kamu ya, saat itu diberikan sebuah mungkin musibah yang membuat kamu tersadar, oh ternyata aku nggak boleh sombong ya. Di sini ada satu kehilangan. Mungkin bisa jadi kamu kehilangan seseorang yang kamu sayang, kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai gitu ya. Dari situ akhirnya kamu bisa merubah, oh ternyata ada yang salah dari diri aku terlalu angkuh, aku terlalu sombong gitu ya. Nah, dan akhirnya kamu menemukan sebuah apa ya, kayak sebuah jawaban di sini, mungkin tentang apa yang selama ini kamu cari ya, ada pencarian ya, dan kamu mendapatkan jawabannya. Dimana pada akhirnya kamu mulai mencoba untuk membalancekan hidup kamu ya, mencoba membuat perubahan-perubahan, kamu meyakinkan diri kamu kalau kamu itu bisa. Terkadang memang kamu merasa insecure ya orangnya, tapi itu akan bisa kamu lepaskan semua ya. Sekarang saatnya kamu mungkin menata lagi hidup kamu ke depannya dengan penuh kebahagiaan. Aku melihat pada akhirnya kamu akan menemukan kestabilan, keseimbangan ya dalam hidup kamu. Ya mungkin dengan hadirnya seseorang ini tadi gitu ya. Kita akan coba lihat dari segi kartu tarot ya, untuk klarifikasinya seperti apa. Oke. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi kamu ya yang akan muncul di sini. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Eight of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini aja deh. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Temperance. Ini juga Temperance ya, sama balance life, temperance, keseimbangan, kestabilan ya. Sagittarius ya, di situ ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Chariot, ada Cancer, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat di sini ya, jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di Eight of Swords aku melihat kamu pernah terjebak ya. Bisa jadi nantinya kalau ini belum terjadi, ya kalau terjadi di masa depan, ya aku terjebak kak dalam satu hubungan cinta, aku tidak bisa lepas dari seseorang ini gitu loh. Karena seseorang ini membuat apa ya, dia ketergantungan sama aku atau aku yang ketergantungan sama dia gitu loh, sehingga aku tidak bisa lepas. Atau kamu yang pengen melepaskan dia tapi dia tidak mau. Ada ya, itu membuat kamu terjebak. Sementara kenapa aku kata-kata terjebak? Karena hubungan antara kamu dengan dia itu adalah hubungan terlarang, hubungan segitiga. Dia sudah punya pasangan begitu. Itu membuat kamu merasa kayak aku merasa terjebak nih dalam hubungan cinta. Aku sudah membuang waktu aku dengan cinta seperti ini gitu loh. Itu yang kamu rasakan. Tetapi di sini kamu mengatakan tidak ada yang tidak mungkin.
Jika kita berusaha, jika aku pengen melepaskan, ya aku yakin bisa gitu loh. Ya, karena saat ini hidup kamu memang benar-benar kayak oleng ya, oleng banget. Ibarat kapal itu oleng, ya. Nah, di saat itu kamu mulai memfokuskan kepada tindakan yang harus kamu lakukan. Aku harus ngapain ya? Aku harus berbuat apa ya? Supaya semua ini akan bisa aku lalui, aku selesaikan gitu loh. Oke? Nah, inilah dimana kamu harus benar-benar fokus kepada tujuan kamu, fokus kepada misi dan visi kamu ya. Dan di saat kamu mulai fokus, disitulah keseimbangan akan kamu miliki ya. Kestabilan dalam hidup kamu akan segera kamu miliki. Apalagi di sini ada Six of Swords. Ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu yang membawa kamu keluar dari masalah yang kamu hadapi. Mungkin ini juga bentuk perlindungan dari Tuhan untuk kamu. Apalagi mungkin kamu orangnya yang sudah pernah baik gitu ya sama semua orang. Terus kamu juga selalu berempati, selalu berbagi begitu. Dan itu membuat kamu merasa hadir bantuan ke dalam hidup kamu. Ya, sehingga kamu merasa ya siap untuk melewatinya ke depan. Dan kamu akan sangat bersyukur sekali karena hadirnya seseorang yang bisa membawa kamu keluar dari keterpurukan kamu begitu ya. Nah, di chariot ini kamu juga bisa mengendalikan emosi saat ini. Di 7 hari ke depan kamu akan bisa mengendalikan semuanya. Mengendalikan amarah kamu, mengendalikan emosi kamu ya. Dan di sini aku juga melihat seseorang yang akan hadir ini nantinya ke dalam hidup kamu ya, dia akan sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Bisa jadi dia ini adalah orang yang sudah lama memantau kamu, orang yang sudah lama suka sama kamu gitu ya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan karena sesuatu hal. Bisa jadi kamu yang sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan, sehingga cukuplah rasa ini rasa yang aku akan simpan gitu. Tapi seseorang ini di saat kamu sudah tidak punya siapa-siapa, dia mungkin akan berani untuk datang ke kamu ya, sehingga detik ini kamu benar-benar merasakan adanya sebuah kepercayaan diri yang cukup tinggi di sini. Kamu yakin kalau aku bisa bahagia, aku yakin aku bisa happy gitu loh ya. Kamu tidak akan merasa insecure lagi, kamu tidak akan merasa tidak nyaman lagi terhadap sesuatu hal gitu ya. Atau kamu itu akan memiliki kepercayaan diri cukup luar biasa lah ya, untuk bisa membangun kehidupan kamu ke depan. Oke. Jadi di 7 hari ke depan ini aku melihat kamu akan bisa membuat suatu perubahan dalam hidup kamu menjadi stabil ya. Hidup kamu akan stabil. Oke. Nah, teman-temanku, itulah mungkin yang akan terbaca di 7 hari ke depan ya. Tapi ingat, jika ini tidak resonate, abaikan. Jika kamu tidak. Nah, baiklah buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Dan ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.